Pagi harinya, Rere masih menikmati hangatnya pelukan selimut yang menutupi hampir seluruh tubuhnya. Karena jadwalnya jam 9 pagi, ia masih santai dan menikmati setiap menit tidurnya. "Kak, udah bangun?" "Belum, masih tidur gue." "Masih tidur tapi nyaut lo. Ada apa?" "Gue masih mau tidur, bukannya ngampus." "Ya, nanti jam 9. "Oke," jawabnya sambil pergi dari kamar kakaknya. "Dasar gak jelas," gumamnya dan melanjutkan tidurnya. Rai pun kembali ke ruang tamu. Rai disuruh oleh sang mami untuk membangunkan kakaknya. Pasalnya El sudah menunggu di ruang tamu rumahnya. Namun Rere tidak mengetahuinya. El pun berinisiatif untuk mengirimnya pesan chat. "Bi, aku di bawah. Aku mau ajak kamu nge-gym dulu. Nanti aku antar kamu ke kampus." Isi pesan chat El pada Rere. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Tak ada jawaban dari Rere. Jangankan dijawab, dibaca pun tidak. Pada akhirnya El menelponnya. Rere bukannya tidak mau membuka ponselnya. Pasalnya ia sedang di kamar mandi sekarang. Det, det, der. Begitu keluar dari kamar mandi ia pun mendengar ponselnya bergetar panjang. Menandakan seseorang menelponnya. Tanpa melihat siapa yang menelponnya ia pun mengangkatnya. "Halo, Bi. Aku di bawah. Bi, aku di bawah." "Di bawah? Siapa ya? Nama aku bukan Bi. Tapi..." Ucapannya terhenti ingat sesuatu. "Bi. Astaga El. Kamu beneran di bawah?" "Iya, ini aku lagi ngobrol sama mami kamu. Sama Rai juga." "Oke, tunggu 5 menit, aku baru selesai mandi." "Iya, aku tunggu." Dengan cepat ia mematikan panggilannya. Lagi-lagi Rai tidak memberitahunya. Di menyumpahi Rai dalam hatinya. "Awas saja anak itu. Gue akan buat perhitungan," gumamnya dalam hati. Sebelum keluar kamar ia membaca chat El. Sedetik kemudian ia kembali dan memasukkan perlengkapan untuk pergi ke gym. Ia memasukkan semuanya ke dalam tasnya. Lalu bergegas menghampiri El di ruang tamu. Yang pertama ia lihat bukan El, namun adiknya Rai. Ia menatapnya penuh kekesalan. Yang ditatap pun merasa tidak nyaman. "Kenapa lihat aku kayak gitu, Kak?" Aku. Heh. Lo tuh ya udah 2 kali bikin gue marah. Gak ngerasa bersalah lo? Gak baik masih pagi udah berantem. Depan calon suami kamu lagi, Re," kata Mami Rere. "Maafin aku ya El. Tapi Mam tahu gak? Nih anak kesayangan Mami semalam udah hampir bikin Rere celaka." "Maafin aku ya El. Tapi Mam tahu gak? Nih anak kesayangan Mami semalam udah hampir bikin Rere celaka." "Maksud kamu apa, Re? Dan Rai cukup goda kakak kamu?" "Iya Mam. Alah, manis lo di depan Mami." "Mam, asal Mami tahu. Nih si Rai biarin si Kevin nunggu di dalam rumah sedangkan di rumah gak ada siapa-siapa. Kalau Rere sampai dibunuh atau diapa-apain sama Kevin gimana?" "Rai, benar itu. Maaf Kak. Tapi nyatanya Kak Rere masih segar bugar Mam." "Ah, serahlah, gue masih marah ya sama lo. Ayo El, kita berangkat sekarang." Mereka pun segera pergi. Tidak lupa El berpamitan terlebih dahulu. Rere masih terlihat kesal. Meskipun sekarang mereka sedang dalam perjalanan ke tempat gym. El yang merasa Rere sedang tidak mood ia pun menghentikan mobilnya di depan sebuah minimarket. Tanpa berbicara El pun keluar dari mobilnya meninggalkan Rere di dalam mobil. Rere hanya berdiam tak menghiraukan apa yang sedang El lakukan. Tak lama El pun kembali ke dalam mobil. "Nih buat kamu. Kamu belum makan apapun kan?" El, tadi kamu keluar beliin ini buat aku." "Iya Bi. Kamu belum sarapan dan ada coklat di situ. Semoga rasa kesal kamu cepat mereda." Rere membuka kantong kresek yang diberikan El. Ternyata di dalamnya ada 1 kotak susu strawberry dan roti keju kesukaan Rere. Tak lupa dengan 1 batang coklat putih besar. Ia melihat ke arah El curiga. "El, kamu tahu ini semua kesukaan aku?"
Kamu tahu dari siapa El? Gak tahu dari siapapun. Aku cuma asal ambil aja tadi Bi. Ayo cepet makan. Iya El, makasih. Ucapnya sambil tersenyum. Mobil hitam itu kini sudah melaju di jalanan kota Bandung. Menuju tempat gym yang lumayan memakan waktu 30 menit. El sengaja memilih tempat yang dekat dengan kampusnya Rere, agar Rere tidak terlambat menuju kampusnya. Rere masih asik dengan sarapannya. El tersenyum lebar melihat Rere sangat lahap. Terlihat jelas ia sangat kelaparan saat ini. Namun karena gengsi sudah memarahi adiknya, Rere memilih pergi tanpa sarapan sedikit pun. Bi, iya El, maaf aku nanya ini. Semalam yang datang ke rumah kamu siapa? Oh, dia Kevin, mantan aku. Dia udah di dalam rumah pas aku pulang jalan sama kamu. Tapi kamu gak diapa-apain kan? Terus dia mau apa? Tahu gitu aku mampir dulu pas malam. Ucapnya lirih. Aku gak apa-apa El. Tapi aku kesal aja sama si Kevin. Dia minta balikan dan gak akan berhenti perjuangin aku katanya. Terus kamu jawab apa? Aku tolaklah. Aku usir dia setelah itu. Syukurlah kamu gak diapa-apain sama dia. Iya El, setidaknya aku masih aman semalam. Setelah sampai di tempat gym, Rere dan El berganti pakaian dan gym seperti biasanya. Rere tak perlu pemandu. Ia dipandu langsung oleh El sendiri. Setelah 1 jam mereka melakukan gym bersama. Rere dan El selesai membersihkan diri dan berganti pakaian di tempat gym tersebut. Namun, saat sedang berjalan menuju keluar, beberapa perempuan dan bahkan tante-tante melirik kepada El. Mereka saling berbisik dan bahkan ada yang berani menggodanya. Rere merinding melihat gadis bahkan yang sudah berumur pun menggoda calon suaminya. El yang sedang membayar di kasir pun segera Rere tarik agar cepat keluar. Iya sebentar ya Bi. Cepetan El. Aku telat ke kampus. Ini kak kartunya. Terima kasih dan datang kembali. Ucap pelayan di sana. Iya sama-sama. Tanpa basa-basi Rere menggandeng tangan El erat. Saat mereka melewati wanita-wanita genit menurutnya. Memanglah pesona El tidak akan ada yang mengalahkannya. Rere sudah terbiasa seperti ini bahkan saat dirinya jalan bersama mantannya dulu. Jangan kira seorang Kevin juga sangat tampan dan berkarisma. Cuman ya, minus tukang selingkuh dianya. Dan kali ini Rere harus mengalami hal serupa. Kini mereka sudah keluar dari tempat gym tadi. Rere pun menarik nafas lega. Setidaknya ia menyelamatkan calon suaminya daripada tante-tante yang seumuran maminya itu. Ih, ngeri, ucapnya sambil menggelengkan kepalanya. Kamu kenapa Bi? El, pokoknya aku gak mau ya. Kamu harus gym di sini lagi. Awas aja, pokoknya cari tempat lain. Lah kenapa? Tempatnya nyaman kok Bi. Kalau aku bilang enggak boleh gimana? Aku bakal cari tempat lain. Tapi kasih aku satu alasannya. Kamu gak lihat tadi cewek-cewek di dalam sampai godain kamu kayak gitu? Aku tuh gak suka El. Ucapnya kali ini dengan nada sedikit merengek. El hanya tersenyum dan membukakan pintu mobil untuknya. Rere pun masuk, begitupun dengan El. Ia sebenarnya tahu alasan Rere menariknya keluar cepat karena cewek-cewek di dalam. Hanya saja El pengen tahu bagaimana Rere akan bereaksi. Dan akhirnya El tahu kalau Rere memiliki tingkat kecemburuan yang tinggi. Rere kini sudah berada di kampusnya. Dan El lanjut ke tempat kerjanya. Rere sedang berjalan menuju kelasnya, tiba-tiba seseorang merangkulnya. Sendirian aja Neng, ucapnya sambil merangkul Rere. Idih, jangan coba-coba bikin gue kaget ya Angel. Hehe, sorry. Hayoh, tadi diantar sama siapa? Yang gue tahu kan lo baru putus sama Kevin. Dan gak mungkin itu papih lo. Apalagi si Rai. Ngaku siapa dia? Nanti gue cerita. Tapi tunggu Adele sama Ariana ya. Oke doke. Mereka berlanjut mengikuti pelajaran seperti biasanya.
Rere dan Angel satu kelas sedangkan Adele dan Ariana mereka berbeda jurusan. Setelah melalui berbagai pelajaran hari ini, akhirnya mereka bisa berkumpul karena kelas telah selesai. Rere bersama sahabatnya sedang kumpul di ruko ayam cepat saji. Hanya untuk sekedar mengganjal perut mereka yang kosong dan terkuras habis oleh pelajaran yang kurang lebih memakan waktu 4 jam. Oh iya Re, lo janji cerita tadi. Jadi tadi siapa? Tanya Angel. Siapa apanya? Apa gue melewatkan sesuatu? Timpah Ariana. Iya nih cerita dong. Ucap Adele penasaran. Oke gue cerita nih. Jadi, gue tuh kan putus nih dari si Kevin. Nah besoknya papi ngabarin kalau gue harus wajib dan kudu mau dijodohin. Maksud lo abis putus terus papi bawa jodoh gitu? Udah kayak judul sinetron. Terus gimana? Sambung Angel semangat. Rere pun menceritakan semuanya kepada sahabatnya. Mereka sampai tidak menyangka bahwa sahabatnya bisa seberuntung itu. Terus yang mana calon lo? Apa jangan-jangan dia udah tua ya? Ucap Angel lagi. Gue awalnya juga gitu. Tapi enggak kok. Coba lo tanya Mbah Google. Siapa pemilik perusahaan ELPRA? Dan kalian akan tahu jawabannya. Angel menggenggam erat ponselnya sambil mengetik apa yang diperintahkan Rere. Awalnya muncul sebuah artikel dengan foto pria yang lumayan berumur. Rere jadi bener lo dijodohin sama aki-aki. Ini kan, ucap Angel sambil memperlihatkan apa yang ada di layar ponselnya. Ya ampun, bukan Angel ih. Terus yang mana? Udahlah Re jangan halu. Bilang aja dia cowok biasa-biasa. Kata Ariana cuek. Oke gue bakal buktiin sama kalian. Dia akan jemput gue hari ini. Jadi kalian harus buka mata lebar-lebar. Setuju. Jawab ketiga sahabatnya itu. Ariana memang terkadang pedas dengan ucapannya. Namun Rere sangat menyayanginya, bahkan Angel maupun Adele juga sangat menyayanginya. Karena sudah janji Rere menunggu kedatangan El untuk menjemputnya di depan kampus. Mereka berempat sedang duduk di tangga depan gedung. El memang sudah janji akan menjemputnya. Setelah menunggu beberapa menit mobil El pun berhenti sempurna depan gedung kampus mereka. Terlihat seorang pria keluar dari mobil tersebut. Namun ternyata yang keluar pertama adalah supir pribadinya El, yaitu Mang Ujang. Re serius itu yang dijodohin sama lo? Ucap Adele. Bukan Del. Si bapaknya buka pintu belakang tuh. Mang Ujang membuka pintu belakang mobil tersebut. Dan memang El pulang dari kantornya meminta dijemput Mang Ujang karena ia sangat lelah hari ini. El pun keluar dari mobilnya dan mengedarkan pandangannya mencari sosok Rebira. El tersenyum saat melihat Rere dari kejauhan. Dia pun menghampirinya. Seperti biasa El selalu membuka jasnya dan menyisakan kemeja putih berserta celana hitamnya. Tidak lupa senyumannya dilengkapi lesung pipinya yang khas. Nunggu lama ya Bi. Maaf aku tadi sedikit gak enak badan jadi nyuruh Mang Ujang jemput. Gak apa-apa El. Kamu gak enak badan kenapa maksain jemput aku sih? Kan aku udah janji. Ya udah deh yuk langsung pulang aja. Tunggu dulu. Kenalin gue sahabatnya Rere. Nama gue Angel dan ini Adele dan yang mukanya anyep Ariana. Kita bertiga akan bertindak kalau Anda berani nyakitin atau bikin cewek penyabar ini mewek. Kalau itu terjadi urusannya sama kita. Ingat itu. Hus. Jangan denger Angel. Dia emang suka gitu kalau ngomong. Gak apa-apa Bi. Saya gak bisa janji tapi saya akan buktikan semuanya. Makasih udah perhatian sama Bira. Jadi selama aku kerja ada yang jagain Bira. Ariana dan Adele hanya bisa terdiam karena ucapan Eldrian barusan. Karena bukan tampan saja yang El miliki. Tapi sifatnya yang baik dan perhatian membuat kedua sahabat Rere diam tanpa kata. Tanpa berlama-lama Rere pun membawa El pergi dari hadapan mereka. Jika berlama-lama di sana bisa saja akan kacau nantinya. Aibnya akan terbongkar.